penghujung tahun 2024, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengukir berbagai catatan penting dalam menyukseskan setiap agenda nasional dan internasional, serta memastikan stabilitas keamanan dalam negeri, khususnya selama pesta demokrasi, baik pemilu dan pilkada serentak 2024. Pada penyelenggaraan Rapat Pimpinan Polri tahun 2024, dalam arahannya Presiden Republik Indonesia meminta TNI Polri untuk mengamankan pemilu 2024 serta agenda strategis nasional tahun 2024 berjalan aman, lancar dan tertib. Pada puncak perayaan hari ulang tahun ke-78 Bayangkara 1 Juli 2024, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan rasa syukurnya atas berhasil terselenggaranya pemilu 2024 dengan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas yang terjaga. Kapolri mengatakan keberhasilan itu terjadi tidak terlepas dari cita-cita yang sama seluruh stakeholder untuk Indonesia maju. Kami berkomitmen untuk menjadi Bayangkara sejati yang mengabdi tanpa henti kepada masyarakat, bangsa dan negara untuk kemajuan Indonesia. Penyelenggaraan agenda nasional dalam mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tahun 2024 dengan tantangan dinamika geopolitik, dampak perubahan iklim yang semakin nyata melalui langkah antisipasi dan mitigasi. Polri sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara Kamtipmas, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam terpeliharanya Kamtipmas harus mewujudkan stabilitas politik, hukum dan keamanan selama tahun 2024 sehingga kegiatan agenda nasional berjalan dengan aman, tertib dan lancar untuk mewujudkan stabilitas Kamdagri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tahun 2024, Polri berhasil menjalankan sederetan operasi kepolisian terpusat maupun daerah untuk mendukung dan mengamankan berjalannya agenda nasional dan internasional. Di antaranya, Operasi Mantap Brata 2023-2024. Operasi Mantap Brata ini memiliki tujuan untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban pada setiap tahapan pengamanan pada pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu. Sedangkan Operasi Mantap Praja berkesinambungan untuk menciptakan Kamtipmas dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak tahun 2024 yang saat ini masih berlangsung dalam rangkaian tahapan pilkada serentak. Operasi ini digelar mulai dari tingkat Polres hingga Mabes Polri. Ribuan personel kepolisian ditempatkan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia, serta pada setiap tahapan guna terciptanya Kamtipmas yang kondusif. Personel Polri bertanggung jawab dalam menjaga keamanan selama proses kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan tahapan-tahapan lainnya yang terkait dengan pemilu, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, serta Pilkada Serentak tahun 2024 yang masih berlangsung. Pada pelaksanaan Pesta Demokrasi tahun 2024, Indonesia mengukir sejarah baru di mana dengan luas geografis Indonesia berhasil menjalankan pemilihan kepala negara, anggota legislatif, disusul pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan dalam rentang waktu yang singkat. Penyelenggara pemilu berhasil mengantisipasi dan memitigasi dinamika pemilu dan pilkada serentak sehingga pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024 yang telah dan sedang berlangsung berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Berbagai apresiasi terkait berjalannya pesta demokrasi dengan baik disuarakan oleh sejumlah pimpinan lembaga negara dan seluruh elemen masyarakat. Baru saja kita selesai pilkada kabupaten dan provinsi di seluruh Indonesia, puluhan provinsi, ratusan kabupaten kota. Syukur alhamdulillah berjalan dengan tenang, damai. Untuk itu juga saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras. Kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada jajaran keamanan, kepolisian, TNI menyukseskan gelaran Pilkada Serentak 2024. Terima kasih kepada Pak Kapolri, Listio Sigit beserta jajarannya, mulai dari CIFU di jajaran Mabes Polri, Kapolda, Kapolres, Kapolsek, Babin Kamtipmas, dan seluruh anggota Polri karena telah mendukung, mengamankan, mensukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia. Yang ingin mengapresiasi kinerja Polri dalam mengamankan, menjaga agar situasi Pilpres kemarin kondusif, bahkan itu pun terbukti dengan hari ini aman sekali, nyaman sekali. Terima kasih kepada TNI Polri dalam pengamanan PBS sehingga berjalan aman dan terkendali.
Kegiatan Kepolisian Nusantara Cooling System atau disingkat NCS. Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, Polri juga melakukan pendekatan cooling system, sebuah langkah strategis untuk meminimalisir potensi ancaman yang muncul akibat isu-isu provokatif yang berlandaskan primordialisme dan SARA. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengatasi meningkatnya ketegangan yang dapat memecah belah persatuan bangsa dengan fokus utama pada pencegahan disintegrasi akibat adanya perbedaan pendapat yang dipicu oleh suku, agama, ras, dan antar golongan. Operasi Ketupat 2024 digelar guna pengamanan bulan Ramadan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah 2024. Ini merupakan misi kemanusiaan yang dilakukan oleh Polri dalam menjaga keamanan dan kelancaran arus mudik Lebaran. Operasi Ketupat juga hadir untuk memberikan jaminan rasa aman bagi kegiatan beribadah masyarakat. Dalam kegiatan ini, Polri menerapkan sejumlah kebijakan yang berhasil membuat proses mudik berjalan dengan lancar. Di antaranya penetapan rekayasa lalu lintas one way dan kontraflow, serta penerapan inovasi buffer zone, serta delaying system yang berhasil mencegah terjadinya penumpukan kendaraan di setiap jalur lalu lintas. Polri juga membuka pos pelayanan, pos pengamanan, dan pos terpadu yang tersebar di jalur mudik. Masyarakat atau pemudik yang kesulitan atau lelah dalam perjalanan dapat singgah ke pos tersebut dan akan mendapatkan pelayanan dari aparat kepolisian. Dalam menjalankan operasi kemanusiaan ini, Polri juga menyiagakan 2 helikopter ambulans yang bisa digunakan untuk situasi emergensi. Keberhasilan Polri dalam mengamankan arus mudik balik tahun 2024 ditandai dengan raihan apresiasi berdasarkan survei indikator yang mencapai 85% menyatakan puas dengan kinerja Polri. Operasi Puri Agung 1 dan Operasi Puri Agung 2. Kegiatan internasional ini berlangsung di Bali pada tanggal 18 hingga 25 Mei. WWF mengangkat tema Water Share for Prosperity. Kegiatan ini dihadiri beberapa kepala negara dan ratusan menteri dari berbagai negara. Sementara itu, Operasi Puri Agung 2 yang dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 3 September 2024. Indonesia menjadi tuan rumah menggelar kegiatan International High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership atau HLF-MSP dan Indonesia Africa Forum atau IAF kedua di Bali. Acara tersebut mengundang sejumlah kepala negara atau kepala pemerintah, kepala organisasi internasional hingga organisasi masyarakat sipil. Salah satu target yang dicapai dalam pengamanan internasional ini adalah kelancaran dan keselamatan lalu lintas, baik terhadap tamu negara, turis maupun aktivitas masyarakat di Pulau Dewata. Pada Operasi Puri Agung 1 dan 2, Polri mendirikan Command Center 91 atau Pusat Kendali Pengamanan di Komplek ITDC Nusa Dua Bali. Command Center 91 terkoneksi dengan kamera CCTV terpasang di objek-objek vital yang berada di Pulau Bali. Sehingga pada saat para petugas diperlukan untuk menindaklanjuti arahan di lapangan atau jika ada permasalahan, ancaman dan gangguan di lapangan, maka dapat dikendalikan dengan cepat. Operasi Damai Kartens 2024 senantiasa mengedepankan pendekatan humanis dalam memberikan pelayanan dan rasa aman kepada masyarakat di tanah Papua sehingga tercipta kualitas hidup yang semakin baik. Kehadiran personel Polri di Bumi Cendrawasih memberikan jaminan keamanan melalui penegakan hukum dalam memelihara Kamtipmas serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat Papua. Salah satu keberhasilan Operasi Damai Kartens adalah membebaskan Philip Mark Mertens, pilot Susi Air pada tanggal 21 September 2024. Pilot Philip Mark Mertens dibebaskan setelah disandra oleh kelompok kriminal bersenjata selama 19 bulan lamanya. Dengan mengedepankan pendekatan persuasif tanpa adanya kekerasan maupun korban jiwa, baik dari pihak keamanan maupun masyarakat sipil, peran tokoh masyarakat dan tokoh agama turut mendukung berhasilnya pembebasan ini. Keberhasilan ini menjadi cerminan akan pentingnya jalan damai dalam resolusi konflik di tanah Papua. Operasi Amanusa digelar untuk memitigasi dan mencegah konflik di masyarakat, antisipasi bencana alam, serta mengantisipasi aksi teror. Di antaranya penanggulangan bencana alam letusan Gunung Lewotobi laki-laki, banjir di Demak, Cianjur, dan Sukabumi. Para prajurit Bayangkara tanpa ragu bertindak sigap hadir di tengah-tengah masyarakat, membantu mengevakuasi korban, memberikan pertolongan pertama, dan mendirikan posko-posko darurat bagi yang terdampak. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, anggota Polri terkadang menghadapi berbagai tantangan berat, mulai dari tindak kejahatan, bencana alam, hingga ancaman keamanan yang membahayakan nyawa. Tidak jarang,
Dalam dedikasinya, anggota harus berhadapan dengan konflik yang ingin merusak keamanan bangsa, yang akhirnya anggota harus menyerahkan nyawanya demi menjaga ketertiban dan keamanan negeri tercinta ini. Sepanjang tahun 2024, sebanyak 20 anggota Polri tewas dan 11 anggota Polri yang gugur. Kepada 31 anggota tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat luar biasa Anumerta atau KPLBA atas keberanian dan pengabdian yang luar biasa pada negara ini. Kendati meninggalkan duka mendalam, Polri tetap bekerja dengan tulus, profesional dan humanis agar dapat memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara demi Indonesia yang lebih aman dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto membuka agenda apel Kasatwil 2024 di Akademi Kepolisian atau Akpol di Semarang, Jawa Tengah, Rabu 11 Desember 2024. Apel Kasatwil 2024 ini dihadiri 571 pejabat Polri, termasuk Kapolda dan Kapolres dari seluruh Indonesia dan pejabat tinggi Mabes Polri. Apel Kasatwil ini mengusung tema peran Polri yang presisi dalam mendukung agenda nasional 2024 guna mewujudkan keamanan dalam negeri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan pencapaian Polri sepanjang tahun 2024 dan rencana strategis di tahun 2025. Di akhir tahun 2024, Polri menggelar Operasi Lilin 2024 sebagai bentuk pengamanan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Sebuah operasi kepolisian terpusat yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin langsung gelar pasukan Operasi Lilin 2024 di lapangan Puputan Margarana, Renon, Bali. Gelar pasukan ini dihadiri oleh Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Kepala Basarnas Marsdia Kusworo, Direktur Utama PT Jasara Harja Rifan Ahmad Purwantoro, perwakilan dari sejumlah kementerian lembaga hingga Forkopimda Bali. Total ada 141.605 personel gabungan Polri, TNI, dan stakeholder terkait. Apel gelar pasukan kali ini yang pertama kalinya dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah. Operasi ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan di seluruh Indonesia dengan fokus utama pada pengamanan tempat ibadah, wisata akhir tahun, dan pusat-pusat keramaian lainnya. Operasi Lilin diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat yang merayakan Natal serta menyambut Tahun Baru dengan penuh kebahagiaan tanpa adanya gangguan keamanan. Dalam mendukung pelaksanaan Operasi Lilin 2024, Polri telah mempersiapkan Command Center di kilometer 29 PJR Korlantas Polri di Tol Jakarta Cikampek. Command Center PJR kilometer 29 ini dilengkapi dengan teknologi canggih untuk pemantauan arus lalu lintas secara real time melalui jaringan CCTV yang terintegrasi dengan berbagai titik strategis mulai dari jalan tol, pelabuhan, bandara, dan rest area, sehingga petugas dapat memantau situasi terkini dan segera merespons potensi kemacetan, kecelakaan, atau insiden tak terduga. Polri juga berinovasi dengan menyediakan layanan ambulans udara selama Operasi Lilin 2024. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan, keselamatan, dan kelancaran perayaan Natal 2024 serta Tahun Baru 2025 atau Nataru. Polri telah melakukan simulasi penggunaan 2 helikopter pada Senin 23 Desember 2024. Simulasi ini dilakukan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan dan pergerakan cepat dari kepolisian dalam membantu masyarakat. 2 helikopter canggih yang disediakan oleh Polri ialah Dolphin AS365N3 dan Bolko 105 yang telah dilengkapi dengan peralatan medis darurat telah disiapkan. Kedua helikopter ini dirancang untuk menangani evakuasi cepat korban kecelakaan lalu lintas atau situasi darurat lainnya, memberikan respons medis yang optimal dalam waktu singkat. Polri pun memastikan apabila ada korban dapat segera dirujuk ke beberapa rumah sakit dengan fasilitas kesehatan dalam penanganan medis. Dalam menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, Polri mengedepankan upaya-upaya preemptif dan preventif sebelum melaksanakan penegakan hukum. Polri terus mengembangkan inovasi dan kompetensi untuk menopang program-program prioritas seperti Babin Kamtipmas sebagai Security Assessor, Polisi RW yang bertujuan untuk melayani masyarakat lebih dekat lewat pendekatan dialogis dan problem solving. Polri juga terus meningkatkan pelayanan dengan hadirnya patroli detasemen Turangga. Hadirnya patroli polisi berkuda ini sebagai upaya Polri dalam mengurangi emisi
kendaraan. Dengan eksotisme dan keramahannya membuat masyarakat merasa aman. Polri juga terus mengembangkan upaya preventif dengan memperkuat unit K9. Sejumlah pelatihan kompetensi teknis dilakukan untuk mengembangkan kemampuan petugas serta satwa-satwa pelacak ini dalam mencegah terjadinya tindakan-tindakan melawan hukum. Tak hanya itu, untuk memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat dalam beraktivitas, Polri juga mengintensifkan patroli perintis presisi dan patroli kota akan melakukan langkah-langkah preventif terhadap potensi gangguan Kamtibmas. Dalam mendukung penuh astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Polri membentuk gugus tugas ketahanan pangan secara serentak di seluruh Indonesia. Dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Gugus tugas ini bertujuan mendukung ketersediaan bahan baku yang menjadi salah satu program utama Presiden Prabowo Subianto. Peluncuran gugus tugas ketahanan pangan ini diikuti oleh 34 jajaran kepolisian daerah di Indonesia secara hybrid. Sebanyak 508 kepolisian resor dan 5.029 kepolisian sektor berpartisipasi dalam kegiatan peluncuran yang dilanjutkan dengan menanam berbagai jenis tumbuhan di lahan pilot project. Tidak berhenti sampai di situ, Polri juga melakukan rekrutmen Bintara Kompetensi Khusus atau Bakomsus, Babin Kamtibmas atau Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dengan jalur lulusan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Pertanian. Rekrutmen khusus lulusan siswa SMK Pertanian itu akan membantu mempercepat dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang menjadi program pokok astacita Presiden Prabowo Subianto. Pada periode ini, rekrutmen Bintara Kompetensi Khusus atau Bakomsus tahun anggaran 2025 dibuka untuk bidang pertanian, perikanan, gizi, dan kesehatan masyarakat sejak tanggal 11 hingga 17 November 2024 di Polres dan Polda seluruh Indonesia dan akan dididik selama 5 bulan pada Januari 2025 hingga dilantik pada Juni 2025. Pada tahun 2024 ini telah direkrut penyandang disabilitas sebagai anggota Polri. Implementasi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2016 tentang penerimaan anggota baru. Rekrutmen penyandang disabilitas merupakan wujud inklusivitas Polri dalam memberikan kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk mengabdi memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Saya Dante Rigmalia selaku Ketua Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia. Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Polri yang telah menerapkan kebijakan inklusif, melakukan rekrutmen bagi penyandang disabilitas pada jalur rekrutmen Bintara Polri dan rekrutmen Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Salam presisi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menerima penghargaan sebagai tokoh inklusi dan peduli terhadap kelompok rentan. Saat menerima penghargaan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan penghargaan ini mewakili seluruh jajaran Korps Bayangkara yang telah bekerja keras dalam melayani masyarakat. Kebijakan inklusif Kapolri ini mengenai penyandang disabilitas mengikuti seleksi masuk Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana atau SIPSS dan pendidikan pembentukan Bintara Polri menjadi yang pertama di Asia. Tentunya saya berterima kasih atas obat yang diberikan kepada kami dan ini mewakili seluruh anak buah kami yang tentunya ini menjadi semangat bagi seluruh jajaran untuk terus bekerja lebih baik, terbuka, menerima kritik, mau turun, mau mendengarkan dan selalu melakukan perubahan-perubahan dan perbaikan untuk organisasi dan tentunya suara-suara di bawah hak bagi seluruh masyarakat, seluruh rakyat kita tentunya menjadi hal yang harus terus kita perhatikan dan kita berikan kesempatan yang sama. Polri raih predikat informatif dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2024. Polri meraih peringkat tertinggi kedua, kualifikasi informasi kategori lembaga negara dan lembaga pemerintah non-kementerian dalam penghargaan Keterbukaan Informasi Publik atau KIP 2024. Penghargaan itu diberikan kepada Polri dinilai dari pelaksanaan monitoring dan evaluasinya selama ini. Polri pun mendapat penilaian 96,46.
Penghargaan itu pun diterima Polri melalui Kadif Humas Irjen Polisi Sandi Nugroho yang mewakili Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Selain itu, seluruh satuan kerja Polri terus berupaya untuk menciptakan inovasi-inovasi baru yang lebih baik sebagai penopang kinerja Polri dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Polri adalah mitra Komisi 3 yang paling responsif menindaklanjuti temuan dari aduan dari masyarakat yang disampaikan ke Komisi 3. Tingkatnya hampir 94%, hampir 100%. Kenapa? Karena setiap kita tidak lanjuti aduan tersebut langsung direspon. Kapolresnya langsung telepon, langsung memberikan data-data terkait. Dan langsung saat itu kita komunikasikan, kita kawal terus bagaimana penanganannya. Sebagai lembaga negara yang menjunjung tinggi akuntabilitas publik, Polri kembali menerima penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia atas laporan keuangan tahun 2023 yang diterima pada September 2024. Menurut BPK RI, laporan keuangan Polri tahun 2023 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material serta telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP. Alhasil, Polri kembali menerima predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP sebanyak 11 kali berturut-turut. Pada tahun 2024, Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo menganugerahkan Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti kepada Polri melalui 7 satuan kerja. Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti merupakan penghargaan bagi kesatuan di lingkungan Polri yang telah berjasa dan bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara. Sebaliknya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menganugerahkan Medali Kehormatan Lokapraja Samraksana dari Polri kepada Presiden Republik Indonesia ke-7 Insinyur Joko Widodo. Medali Kehormatan Lokapraja Samraksana yang berarti perlindungan terhadap rakyat dan publik. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga memberikan penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Bayangkara Utama kepada Prabowo Subianto saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Penghargaan Bintang Bayangkara Utama merupakan bentuk penghargaan Kepolisian Republik Indonesia tertinggi yang diberikan kepada Prabowo Subianto karena selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan sejak Oktober 2019 dinilai memiliki jasa yang luar biasa serta peran yang sangat penting bagi negara dalam menjaga, merawat, menegakkan hukum, memajukan dan mengembangkan Kepolisian Republik Indonesia serta pengabdian kepada masyarakat. Pada tahun 2024, Polri resmi membentuk Direktorat Reserse Siber pada jajaran Polda-Polda di Indonesia. Ada 8 Polda yang kini memiliki struktur Direktorat Reserse Siber. Pembentukan Direktorat Reserse Siber merupakan komitmen Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk memperkuat penegakan hukum, menghadapi pesatnya perkembangan teknologi, dan melonjaknya jumlah kejahatan siber yang meresahkan masyarakat. Langkah ini juga merupakan respons cepat Polri untuk menanggulangi maraknya kasus kejahatan siber yang semakin kompleks dan menjadi perhatian publik. Adapun 8 Polda yang memiliki Ditres Siber adalah Polda Metro Jaya, Polda Sumatera Utara, Polda Bali, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Tengah, Polda Sulawesi Tengah, dan Polda Papua. Sejak terbentuknya Des Pemberantasan Narkoba, Polri telah berhasil amankan barang bukti senilai 2,88 triliun rupiah serta menangkap sebanyak 3.965 tersangka. Pengungkapan itu dalam kurang waktu sebulan. Pembentukan Des Narkoba ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah agar bangsa Indonesia terbebas dari barang haram tersebut. Des Pemberantasan Narkoba dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Budi Gunawan sebagai pengarah utama dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Polri telah berhasil mengungkap sebanyak 619 kasus judi online dan menetapkan 734 tersangka, juga menyita aset judi online berupa uang tunai sebanyak 89,7 miliar rupiah. Hasil tersebut didapatkan sejak Des Pemberantasan Judi Online dibentuk pada tanggal 4 hingga 21 November 2024. Jumlah tersebut belum termasuk dengan kasus-kasus yang telah ditangani oleh Polri di tingkat Polda, Polres maupun Polsek. Polri juga terus melakukan pengungkapan kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Polri ditunjuk sebagai leading sektor untuk mengusut kasus yang menjadi atensi publik tersebut. Dalam tugasnya, penindakan kasus TPPO, fokus Polri bukan hanya menangkap para pelaku, namun juga untuk menyelamatkan korban dan calon korban TPPO. Selama operasi yang telah dilakukan sejak 22 Oktober hingga 22 November 2024, Polri bersama jajaran Polda di seluruh Indonesia telah membongkar 397 kasus TPPO. Dari jumlah kasus tersebut, hampir 1.000 orang telah diselamatkan.
Seiring dengan berdirinya daerah otonomi baru di tanah Papua, Polri turut mendukung penguatan pelayanan dalam bidang keamanan dan ketertiban kepada masyarakat dengan membentuk 2 Polda baru di bumi Cendrawasih, di antaranya Polda Papua Tengah dan Polda Papua Barat Daya. Dengan didirikannya 2 Polda baru ini, kehadiran aparat keamanan di Papua diharapkan dapat semakin solid, khususnya dalam mengawal stabilitas keamanan pembangunan provinsi baru guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua. Pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan Anak PPA dan Pidana Perdagangan Orang PPO merupakan bentuk nyata komitmen Polri untuk mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, pembentukan Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO diharapkan dapat membuka lebar peluang karir Polwan di Indonesia. Indonesia terus memperkuat fondasi hukum dan tata kelola pemberantasan korupsi dengan langkah konkret pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor. Presiden Republik Indonesia telah membentuk Kortas Tipikor dengan menandatangani Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2024 tentang susunan organisasi Polri. Perpres itu mengatur pembentukan Kortas Tipikor yang akan dipimpin Polisi Jenderal Bintang 2. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa Kortas Tipikor tidak hanya sebagai bentuk institusi baru, tetapi juga simbol dari reformasi hukum yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum korupsi di Indonesia. Kortas Tipikor dirancang dengan struktur organisasi yang komprehensif, meliputi Direktorat Pencegahan, Penyidikan, serta Penelusuran dan Pengamanan Aset. Penyusunan direktorat ini diresmikan usai apel pengamanan pasukan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Monas, Jakarta. Kapolri menegaskan bahwa kehadiran Kortas Tipikor merupakan upaya kolaboratif bersama institusi lain seperti KPK dan Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi di Indonesia. Kortas Tipikor ini adalah bagian dari upaya institusi Polri untuk bersama-sama dengan institusi yang lain, dalam hal ini KPK dan Kejaksaan, untuk bisa mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kapolri berharap Polri menjadi organisasi modern. Cirinya, Polri terus berkembang dalam pelayanan kepada masyarakat dengan pembentukan Kortas Tipikor dan Direktorat PPA dan PPO, serta Dirsiber di 8 Polda, semua demi mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Polri presisi, siap mendukung stabilitas Kamtipmas yang kondusif dalam proses demokrasi, guna percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Salam presisi.